Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman. Seperti biasa di video kali ini saya ingin berbagi lagi tentang aplikasi Bantu Saku. Ya, seperti apa resiko ataupun telat bayar di aplikasi Bantu Saku. Buat teman-teman yang saat ini terjerat di aplikasi Bantu Saku, teman-teman simak video ini sampai selesai. Jangan di-skip ya, agar kalian tidak gagal paham teman-teman. Karena di video ini saya akan berbagi tentang pengalaman telat bayar ataupun gagal bayar di pinjol yaitu Bantu Saku. Di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau mengajak kalian untuk galbay tidak ataupun gagal bayar. Di sini saya cuma berbagi pengalaman tentang resiko telat bayar di aplikasi Bantu Saku. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Jadi saya lebih semangat lagi berbagi informasi seputar pinjaman online. Oke, langsung saja kita bahas teman-teman. Nah, di sini teman-teman, untuk aplikasi Bantu Saku sudah saya buka ya. Ini aplikasi Bantu Saku ya. Oke. Nah, di sini sudah ada tagihan ya, terlambat. Ini ada terlambat 15.200 sekian-sekian. Tanggal 22 bulan 7 2024. Artinya sudah telat sekitar hampir 1 tahun teman-teman ya. Hampir 1 tahun tidak dibayar ini. Total 15 juta. Untuk pinjaman awal kira-kira 10 juta ya, kurang lebih seingat saya 10 juta. Kalau teman-teman sering nonton video saya tentang aplikasi Bantu Saku, mungkin teman-teman tahu berapa tagihan awal. Karena untuk aplikasi Bantu Saku ini selalu saya bikin konten ya, selalu saya update buat teman-teman. Mulai telat dari sekitar 2 minggu, 3 minggu, bahkan sampai hampir 1 tahun, ini selalu saya update terus. Ya, kalau teman-teman nggak percaya bisa cek video-video saya tentang aplikasi Bantu Saku yang saya bikin video ini sekarang ini ya. Nah, oke, kita coba pembayaran. Oke. Di sini ada denda 5 juta. Ya, jumlah periode 10 juta, pokok 5 juta. Apa ini? Pokok 5 juta, bunga kosong, denda 5 juta. Diskon kosong-kosong semua ya. Oke, resiko yang pertama kalau teman-teman pengen tahu, resiko yang pertama kalau teman-teman masih telat 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, biasanya teman-teman itu akan di WA, ditelepon oleh pihak penagih, oleh pihak aplikasi. Jadi setiap hari teman-teman ya, kalau teman-teman masih baru telat, 1 hari bisa sampai 5 kali bahkan sampai 10 kali WA masuk ke WA kalian itu. Intinya kalian diingatkan ya, disuruh bayar, kayak gitulah, semacam kayak gitu. Bahkan ada nomor-nomor yang beda-beda kayak gitu kan, ada yang neror. Kalau Anda masih belum bayar hari ini juga, terpaksa data kami sebar atau kami salah gunakan. Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Jadi intinya kalau teman-teman telat 1 hari 2 hari itu masih gencar-gencarnya kalian itu diteror oleh pihak penagih. Itu makanya buat teman-teman yang tidak mampu bayar atau memang tidak ada dana, teman-teman gak usah terlalu takut ya. Jadi cukup kuatin mental. Nah, mental kalian harus kuat karena kalian akan menghadapi teror oleh pihak aplikasi gitu loh. DC pinjol itu biasanya neror. Data Anda lengkap di sini. Kalau masih belum bayar hari ini juga, terpaksa kami hubungi seluruh kontak Anda. Nah, model-model kayak gitu. Atau data Anda kami alihkan ke pihak lapangan. Nah, makanya buat teman-teman yang nggak kuat mental harus belajar kuat mental. Intinya ya cuman itu hanya nakut-nakuti atau gertak kalian kalau teman-teman masih belum bayar. Jadi digertak kalian agar kalian mencari dana talangan atau disuruh gadekan barang-barang. Nah, kayak gitu, pinjol itu kayak gitu teman-teman.
Makanya ada sebagian dari subscriber yang panik, "Bang, saya disuruh kayak gini, bahkan saya diteror." Nah, itu sudah biasa sebenarnya. Untuk penyebaran data sepengalaman saya itu masih belum ada sih kalau dari aplikasi Bantu Saku. Mungkin kalau ada itu menghubungi di luar Kondar. Biasanya kayak gitu resiko telat bayar. Jadi menghubungi di luar kontak darurat itu ada potensi tapi nggak banyak. Kalaupun ada ya mungkin 2 orang atau 3 orang, itu pun kalau ada, tapi jarang teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah terlalu takut ya. Misalkan kalian di WA, di telepon kayak gitu, itu sudah biasa ya. Kalau teman-teman masih telat 1 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, itu masih gencar-gencarnya kalian dihubungi di WA, di teror bahkan seperti itu. Karena untuk pengalaman saya waktu itu, waktu telat 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, itu masih gencar-gencarnya tiap hari di WA, di email kayak gitu. Sebenarnya nggak ada masalah sih, cuman teror aja. Makanya kalian harus kuat mental. Jadi aman teman-teman ya. Kemudian untuk DC lapangan, apakah sudah datang untuk DC aplikasi Bantu Saku? Sebenarnya nggak ada teman-teman. Untuk DC aplikasi Bantu Saku belum ada. Tapi biasanya dari WA, tim kolektor hari ini mau jemput dana ke rumah Anda, siapkan dana full Anda. Nah kayak gitu kan. Itu nakut-nakuti, teror gitu loh. Nggak bakalan datang. Jadi teman-teman nggak usah panik ya. Nggak usah terlalu takut yang berlebihan. Nah, resiko telat bayar ya seperti itu. Makanya kalian harus kuat mental. Abang ini sudah didatangi apa enggak? Mungkin teman-teman pertanyaannya seperti itu. Jawabannya enggak ada. Sering dapat WA katanya DC mau jemput dana, mau pokoknya kirim video kayak gitu sering. Bahkan kirim surat, itu sering banget. Tapi enggak ada yang datang. Cuman gertak-gertak aja, nakut-nakuti kan. Kayak gitulah teman-teman. Jadi untuk keterlambatan hampir 1 tahun untuk aplikasi Bantu Saku ini aman, gak ada DC-nya. Jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada yang saat ini telat bayar, pastinya teman-teman dapat teror, itu pasti ditagih, bahkan dimarah-marahin, nah, kayak gitulah. Santai aja teman-teman menghadapinya. Sebagian dari teman-teman banyak yang bertanya, "Bang, apakah kita ganti nomor aman?" Kayak aman-aman saja sih. Apanya nggak aman? Pinjol itu sebenarnya aman, cuman yang nggak aman pemikiran teman-teman, ketakutan terus gitu loh. Kenapa kok takut? Karena kalian ditakut-takuti, diteror, ancam sebar data, DC mau datang kayak gitu. Ya kan? Jadi seperti itulah teman-teman ya untuk resiko telat bayar. Intinya di aplikasi Bantu Saku sejauh ini masih aman, tidak ada DC lapangannya. Kalaupun teman-teman dapat WA DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana, itu sudah biasa, itu nakut-nakuti saja. Gak ada masalah sebenarnya. Seperti itu ya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Semoga video ini bermanfaat. Intinya hutang tetaplah hutang, wajib teman-teman bayar. Tapi kalau teman-teman memang gak ada dana ya gak usah takut. Percuma kalian takut. Makanya yang gak kuat mental, kalian sering-sering nonton video saya agar kalian gak ketakutan yang berlebihan kayak gitu. Bahkan sampai ada yang gak makan, bahkan sampai ada yang stres kayak gitu. Jangan sampai gitu loh. Pinjol itu cuma taunya gertak-gertak, nakut-nakuti gitu aja sih. Seperti itu ya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol. Bye-bye.